Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis kami tentang usaha Buket Bunga Imitasi. Dalam kelompok kami ada 4 anggota. Yang pertama dari Raditya, kemudian ada Tasya Intana, kemudian ada David Ferianto, dan yang keempat ada Febriani. Pada presentasi kami akan membahas 7 aspek, mulai dari aspek pasar, teknis, manajemen, SDM, lingkungan, hukum, dan resiko. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Reda, dipersilakan. Baik, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang tabel penentuan ide usaha. Jadi pada kelompok kami itu ada 4 jenis ide usaha yang akan kami terapkan. Yang pertama itu ada buket bunga, lalu yang kedua itu ada kafe, yang ketiga ada pakaian, dan yang terakhir ada transportasi. Berdasarkan semua aspek yang sudah kami hitung dari total poin-poinnya, eh, poin yang paling tinggi itu ada di usaha buket bunga dengan total 147 poin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang usaha buket bunga imitasi kami. Jadi, usaha buket bunga imitasi kami itu dilatar belakangi oleh potensi pasar yang menjanjikan. Nah, di daerah Dipati Ukur, Bandung itu dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak universitas gitu. Lalu juga ada berkembangnya industri dekorasi dan kebutuhan akan produk inovatif juga membuat usaha buket bunga imitasi ini menarik untuk dikembangkan. Lalu selanjutnya ada kelebihan dari buket bunga imitasi. Jadi buket bunga imitasi ini adalah alternatif yang tahan lama dan estetik untuk hadiah wisuda. Lalu selanjutnya adalah keindahan dan estetika bunga dapat dinikmati lebih lama, memberikan kesan elegan dan eksklusif. Lalu selanjutnya peluang bisnis di kota pendidikan atau di kota Bandung. Nah, jadi Bandung ini itu dikenal sebagai pusat perguruan tinggi ternama. Nah, Bandung ini menjadi tempat ideal untuk usaha dekorasi dan hadiah. Lalu acara wisuda ini menciptakan peluang besar untuk usaha kami dengan wisudawan dan keluarga yang mencari hadiah eksklusif dan estetis untuk hari spesialnya. Lalu selanjutnya ada manfaat ekologis dan ekonomis. Jadi manfaatnya itu dapat mengurangi ketergantungan pada bunga segar dengan kontribusi positif pada lingkungan. Karena usaha buket bunga kami ini adalah usaha buket bunga imitasi. Lalu konsumen juga dapat mempertahankan keindahan bunga tanpa khawatir tentang kualitas dan kesegarannya. Next. Nah, selanjutnya pada mata kuliah studi kelayakan bisnis ini juga bertujuan untuk menggali potensi pasarnya, lalu teknis produksinya, teknis keuangannya, dan manajemennya. Lalu di studi kelayakan bisnis ini juga dapat mendapatkan keputusan yang tepat dan berkelanjutan dan diharapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, terutama wisudawan sebagai sasaran utama pasarnya. Jadi kesimpulannya tentang usaha buket bunga imitasi kami ini adalah kami ingin menciptakan pengalaman wisuda yang tak terlupakan. Dengan usaha buket bunga imitasi di daerah di Pati Ukur Bandung ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tapi juga mendukung keberlanjutan dan memberikan pengalaman wisuda yang tak terlupakan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan aspek pasar dan aspek pemasaran. Nah, pada aspek pasar ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis permintaan. Jadi potensi pasar dari usaha kami ini di daerah Dipati Ukur, Bandung, dan di daerah ini itu memiliki permintaan yang tinggi akan buket bunga imitasi, terutama pada bulan-bulan wisuda, seperti bulan Maret, April, Mei, Agustus, September, Oktober, dan November. Lalu pasar dari target utama kami itu adalah wisudawan, keluarga, dan teman-teman yang mencari hadiah eksklusif sebagai ungkapan selamat atas pencapaian wisuda. Lalu selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan kami, yang pertama itu adalah sentimen dari wisudawan. Jadi pada saat wisuda itu ada meningkatnya permintaan seiring peristiwa pentingnya momen wisuda. Lalu yang kedua daya tahan dan kenangan. Bunga imitasi ini juga dapat memberikan kenangan yang istimewa dengan daya tahan yang lama. Lalu yang terakhir kreativitas dan personalisasi. Bakat bunga kami ini memiliki desain yang inovatif dan dapat dan personalisasi meningkatkan minat konsumen. Lalu selanjutnya ada tabel proyeksi permintaan dalam 5 tahun mendatang. Nah, pada tabel ini diproyeksikan pada tahun 2022 itu ada jumlah wisudawan itu sekitar 10.000. Itu berdasarkan kampus-kampus yang ada di daerah Bandung. Nah, perkiraan itu ada pertumbuhan tahunan. Nah, diproyeksikan pertumbuhannya itu sekitar 10% per tahun selama 5 tahun ke depan. Jadi dapat dilihat pada 2023, 2024, dan selanjutnya itu proyeksi permintaannya itu selalu meningkat sebanyak 10%. Lalu juga kami akan mengadakan kerjasama dengan universitas seperti kemitraan dengan universitas tempat untuk meningkatkan proyeksinya. Lalu selanjutnya pada aspek pasar, saya akan menjelaskan tentang analisis penawaran. Jadi pada analisis penawaran ini, kami menemukan adanya persaingan yang sengit. Terdapat sekitar 70 toko buket bunga di Bandung yang menandakan persaingannya cukup ketat. Lalu juga kami menganalisis dari variasi harga dan strategi pemasarannya.
Jadi dari harganya itu berkisar di antara harga 25.000 sampai dengan 1 juta rupiah dengan variasi desain dan strategi pemasaran yang mirip. Lalu selanjutnya ada analisis persaingan dan peluang pasar. Yang pertama, pesaing di daerah di Pati Ukur itu ada 5. Yang pertama ada Bloom Flowers Bandung, lalu ada Gracia Floris, lalu ada Nelly Floris, lalu ada Cerah Hati Floris, dan Adia Floris. Lalu selanjutnya ada strategi bersaing. Kami memiliki strategi bersaing itu ada 3. Yang pertama itu memiliki produk yang berkualitas tinggi, lalu desain inovatif dan unik, dan yang terakhir strategi pemasaran yang menarik. Lalu selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama ini ada STP analisis atau segmenting, targeting, dan positioning. Jadi pada bagian segmenting itu dibagi menjadi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Pada geografis, kami itu fokus pada wilayah Bupati Ukur Bandung dengan penekanan pada wisudawan Universitas Pajajaran dan universitas-universitas yang ada di sekitar Bupati Ukur. Lalu pada demografis, targetnya itu adalah di usia 20-35 tahun yang berstatus mahasiswa, dan mereka juga peduli pada estetika dan keberlanjutannya. Lalu yang ketiga, pada segi psikografis, kami segmentasi kami itu yang memilih konsumen yang mengapresiasi seni, keberlanjutan, keindahan. Lalu perilaku dari konsumen kami itu adalah pembeli yang mencari bakat bunga untuk wisuda, hadiah, atau dekorasi. Lalu selanjutnya ada targeting. Jadi kami itu fokus pada wisudawan Universitas Pajajaran, Universitas Komputer Indonesia, ITHB, dan masyarakat di sekitar Bandung. Lalu kami juga menargetkan pada masyarakat yang berusia 20-35 tahun, yang berstatus mahasiswa, teman dan keluarga dari wisudawan, serta mereka yang prioritas pada keberlanjutan dan estetika. Lalu pada positioning, kami memiliki 3 posisi yang akan kami posisikan, yaitu keunggulan kompetitif. Jadi pada keunggulan kompetitif ini, variasi harga, keberlanjutan, dan kreativitas dan keindahan bakat bunga imitasi itu kita unggulkan gitu. Lalu yang kedua, identifikasi dari keunggulannya. Kami fokus pada keberlanjutan, desain inovatif, dan kustomisasi. Lalu mengkomunikasikan posisi pemasaran online dan offline untuk menyampaikan pesan tentang harga, keindahan, dan keberlanjutan produknya. Lalu selanjutnya pada aspek pemasaran adalah bauran pemasaran. Jadi dari produk kami itu bakat bunga imitasi dengan 4 ukuran kategori. Harganya itu berbasis harga dari rata-rata pasar dengan variasi harga yang sesuai dengan kategorinya. Lalu distribusinya itu, toko fisik kami itu ada di Bupati Ukur. Lalu kami penjualannya juga ada online melalui platform e-commerce dan kerjasama dengan universitas dan mitra penyelenggara acara. Lalu promosi dari kami ada media iklan offline melalui brosur dan poster, online melalui iklan media sosial. Lalu ada potongan harga, diskon seperti diskon 15% untuk pembeli baru, dan juga voucher gratis. Program loyalitas dengan voucher gratis setelah pembelian 5 kali. Lalu selanjutnya ada kendala pemasaran. Nah, tantangan utamanya itu persaingan dengan bunga segar, karena kami itu adalah usaha yang ada di bidang bunga imitasi. Gitu. Jadi tantangan utama kami itu ada persaingannya dengan bunga segar. Lalu hambatan lainnya itu pemahamannya itu terbatas dan harganya sering dianggap tinggi. Lalu sikap terhadap keberlanjutan dari produknya sendiri dan fluktuasi pasar dan aksesibilitas tempat usahanya. Lalu strategi untuk mengatasinya yaitu dengan edukasi pelanggan, penekanan pada keunggulan produk, adaptabilitas terhadap perubahan pasar, dan strategi pemasaran yang cerdas. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek teknis dan produksi. Jadi penentuan lokasi dari usaha kami itu ada 2 sebenarnya yang menjadi target dari lokasi kami. Yang pertama ada di Patiupur dan Trondheim. Nah, kami menggunakan tabel untuk penentuan lokasi ini menggunakan metode kualitatif penilaian alternatif lokasi dan berdasarkan faktor-faktor dari pertimbangannya seperti lingkungan, bahan baku, tenaga kerja, transportasi, keamanan, listrik, air, pasar, dan pengembangannya. Dari seluruh bobot yang nilainya itu totalnya itu 1, itu skor yang tinggi itu ada di Bupati Ukur. Jadi lokasi yang optimal menurut kami itu ada di Bupati Ukur dengan skor 4,5. Lalu selanjutnya luas produksi. Jadi kami menggunakan metode just in time untuk produksinya itu jadi sesuai dengan permintaan dari konsumennya. Lalu proyeksi produksi kami itu untuk tahunannya itu 12.000 bucket dan rincian produksi bulanannya itu variabel sesuai dari permintaan dari konsumennya. Lalu selanjutnya ada proses produksinya. Jadi yang pertama itu ada pengadaan bahan baku. Nah, pemasok bunga dari imitasi untuk toko kami itu yaitu toko bunga Magnus Jati, lalu pemasok kawat dan rangkanya itu dari PT Surya Logam Perkasa, lalu yang terakhir pemasok aksesoris dan hiasan itu dari toko craft artistic fashion. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan produksinya. Alat dan bahan produksinya itu ada gunting, kain, pita pengikat, perekat panas, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada proses produksinya.
Proses produksinya itu dimulai dari perencanaan dan desain, pemotongan bahan, pengikatan kawan, dan lain-lain. Lalu untuk pengemasan dan penyimpanannya itu harus dengan kemasan yang sesuai dan dirawat dengan hati-hati. Lalu selanjutnya ada layout dari pabrik kami. Jadi layout dari pabrik kami itu menggunakan fixed position layout yang kami memilih untuk menggunakan layout pabrik ini itu karena memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk produksi bucket bunga. Lalu lokasi usaha dari usaha bucket bunga kami itu adalah 100 meter persegi, pabrik dan outlet tokonya. Lalu selanjutnya ada jenis dari teknologi yang akan kami pakai. Yang pertama perangkat lunaknya, kami menggunakan Adobe Photoshop untuk mengedit foto, Adobe Premiere untuk mengedit video, Adobe Illustrator untuk desain grafis, Inventory Keeper untuk pencatatan stok, lalu website untuk mengansornya. Lalu kami juga menggunakan perangkat kamera dan printer untuk foto dan video produk, kameranya, dan printernya itu untuk mencetak kartu ucapan dan kebutuhan lainnya. Baik, untuk aspek berikutnya akan dijelaskan oleh Tasya, dipersilakan. Baik, saya Tasya Inggana akan menjelaskan mengenai aspek manajemen. Nah, aspek manajemen ini yang pertama ada perencanaan atau planning. Dalam perencanaan, usaha buket bunga kami itu menggunakan pendekatan campuran, di mana kami sebagai atasan akan memberikan arahan kepada setiap karyawan kami dalam membuat buket bunga. Tetapi kami juga memberikan kebebasan kepada karyawan kami untuk berkreasi dalam membuat buket bunga tersebut. Jadi, ketika karyawan kami itu membuat buket bunga, kami mengawasi, tetapi kami membebaskan mereka untuk membuat suatu inovasi atau kreativitas terhadap buket bunga yang terhadap usaha buket bunga yang akan kami jual nantinya. Yang kedua itu ada pengorganisasian. Nah, dalam usaha ini kami menggunakan struktur organisasi fungsional karena terdapat pengelompokan karyawan pada bidang yang sama, di mana ada 5 bidang pada usaha kami, yaitu bidang operasional, produksi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan juga gudang. Next. Yang ketiga itu yaitu ada penggerakan. Nah, dalam proses penggerakan atau actuating, semua sumber daya manusia akan bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Kemudian pemilik akan terus menggerakkan karyawan agar bisa bekerja secara optimal dengan terus memotivasi dan membimbing karyawan dalam setiap pekerjaan mereka. Jadi karyawan kami itu akan bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai dengan keahliannya masing-masing juga. Tetapi owner, pemilik kami tetap mengawasi kinerja mereka. Yang keempat itu ada pengendalian, di mana pengendalian itu yang dilakukan usaha kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami melakukan pengendalian kinerja karyawan. Nah, di mana kami melihat gimana sih kinerja karyawan kami. Di situ kami melakukan pengendalian. Kemudian ketika ada karyawan kami yang bekerja tidak sesuai dengan kemauan kami, maka nanti akan dievaluasi lagi. Kemudian yang kedua ada pengendalian kualitas produk. Yang ketiga ada pengendalian stok dan persediaan. Jadi kami itu selalu melihat stok dan persediaan pada bahan baku kami apakah sudah habis atau masih ada. Ketika sudah habis, maka kami pesan kembali. Dan yang terakhir ada pengendalian proses produksi. Jadi ketika karyawan kami sedang memproduksi buket bunga, di situ kami melakukan pengendalian apakah buket bunganya sudah sesuai dengan yang kami inginkan atau pelanggan inginkan atau belum. Bisa next. Nah, selanjutnya aspek sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Untuk mengelola toko kami dan staf divisi operasi membutuhkan 2 karyawan. Untuk karyawan dalam produksi, karena kami menggunakan metode just in time. Jadi dalam bulan tertentu, kami membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak yang kami dapatkan dari sistem kontrak bulanan. Kami menghitung menggunakan metode workload analysis. Kemudian yang kedua ada rekrutmen tenaga kerja. Pada usaha buket bunga kami melakukan rekrutmen karyawan yang berasal dari sumber eksternal. Artinya kami akan memperkerjakan karyawan dari luar perusahaan dan didasarkan pada kualifikasi agar mampu berkontribusi kepada usaha kami. Yang pastinya mereka itu sudah pernah mempunyai pengalaman dalam bidang buket bunga atau mempunyai kemauan untuk belajar dalam merakit buket bunga dan mengembangkan usaha kami. Next. Saluran rekrutmen pada usaha kami ini kami lakukan sebagai berikut. Yang pertama, kami melakukan job posting dan iklan melalui sosial media dan situs web. Pemanfaatan platform media sosial seperti LinkedIn, Facebook, Instagram, dan situs web perusahaan adalah cara efektif untuk mempublikasikan lowongan pekerjaan dan menarik kandidat yang tertarik dengan usaha kami. Jadi kami itu merekrut karyawan dengan cara memposting flyer di media sosial, kami membuka lowongan pekerjaan terus sesuai dengan
sesuai dengan keahlian karyawan yang kami cari. Yang kedua itu dari sekolah dan universitas. Kami juga akan bekerja sama dengan sekolah dan universitas dengan cara merekrut siswa atau mahasiswa dalam bekerja di tempat kami, karena banyak sekali siswa dan mahasiswa yang memiliki potensi dan keterampilan dalam usaha ini, terutama bagi program wirausaha. Jadi ketika ada anak SMA, SMK atau kuliah yang ingin bekerja tetapi terhalang oleh waktu sekolah, kami juga bisa menerima karena banyak anak sekolah dan mahasiswa itu yang punya kreativitas tinggi dalam bisnis Bukit Bunga ini. Next. Selanjutnya, seleksi tenaga kerja. Nah, dalam melakukan seleksi karyawan, maka kami melakukan beberapa tahapan berikut. Yang pertama, kami peninjauan CV dan surat lamaran. Melakukan penelitian awal terhadap CV dan surat lamaran untuk memeriksa kualifikasi dan pengalaman kandidat. Kemudian kami melakukan wawancara. Nah, dalam melakukan wawancara ini, baik melalui telepon, video, atau tetap muka langsung, untuk menilai kompetensi, motivasi, dan kecocokan mereka dalam bidang yang kami cari. Kemudian uji keterampilan, melakukan uji keterampilan atau tugas praktis yang relevan dengan posisi yang dilamar untuk menilai kemampuan teknis dan kreativitas calon tenaga kerja yang kami cari. Next. Selanjutnya ada program pengembangan, yaitu kami akan melakukan pelatihan desain buket bunga. Jadi ketika karyawan itu sudah kami rekrut, maka kami akan melakukan pelatihan terhadap karyawan kami tersebut. Apakah karyawan kami tersebut mampu membuat buket bunga atau tidak. Kemudian kami melakukan pelatihan perakitan buket bunga. Jadi setelah desainnya bagaimana, kami melakukan praktik secara langsung. Kemudian pelatihan teknologi dan digitalisasi. Bagaimana sih cara mereka memanfaatkan teknologi, bagaimana sih cara mereka mempromosikan buket bunga agar banyak kalangan masyarakat atau mahasiswa yang tahu bahwa buket bunga pada usaha kami itu sangat bagus gitu. Dan yang terakhir adalah pelatihan soft skill pada karyawan yang akan kami. Kemudian ada pemutusan hubungan tenaga kerja. Nah, kami akan melakukan pemutusan hubungan tenaga kerja ketika yang pertama kinerja karyawan buruk. Jadi ketika kinerja mereka buruk, maka kami akan melakukan pemecatan secara langsung. Atau sebelumnya kami akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Ketika setelah dievaluasi tidak ada perubahan dari karyawan tersebut, maka kami akan melakukan pemutusan hubungan tenaga kerja karyawan. Dan yang kedua itu pelanggaran kode etik. Nah, ketika ada karyawan yang melakukan pelanggaran kode etik, maka kami akan langsung memutuskan hubungan tenaga kerja terhadap karyawan tersebut. Dan yang terakhir ketidakjujuran. Jadi dalam bisnis kami itu yang pertama yang paling kami utamakan adalah kejujuran. Jadi ketika ada karyawan tidak jujur dalam bekerja, kemudian tidak jujur juga terhadap pelanggan, maka kami akan langsung memutuskan hubungan tenaga kerja. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk aspek berikutnya, yaitu aspek lingkungan, akan dijelaskan oleh Feby. Dipersilakan. Oke, yang berikutnya kita masuk pada aspek lingkungan. Dampak lingkungan yang dihasilkan dari usaha buket kami, yaitu memiliki dampak lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, air. Usaha buket bunga imitasi memiliki limbah plastik dan kertas yang cukup banyak, dan ini dapat menimbulkan polusi. Yang berikutnya, tanah. Sampah plastik yang dihasilkan usaha ini dapat membuat kualitas tanah menurun karena sifatnya yang sulit terurai. Yang ketiga, udara. Usaha buket bunga imitasi memiliki dampak pada kualitas udara karena adanya polusi yang dihasilkan dari kendaraan konsumen kami. Yang berikutnya, kebisingan. Usaha buket bunga imitasi dapat menimbulkan kebisingan dari kendaraan konsumen kami. Yang kelima, hutan. Usaha kami banyak menggunakan bahan baku kertas yang terbuat dari pohon dan mengancam kelangsungan dari hutan. Yang berikutnya, energi. Usaha buket bunga imitasi menggunakan energi dalam berbagai kegiatan. Next. Aspek lingkungan yang berikutnya yaitu mengenai izin AMDAL. Usaha pembuatan buket bunga imitasi umumnya tidak termasuk dalam kategori usaha yang memerlukan izin AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, karena cenderung memiliki dampak lingkungan yang terbatas dan biasanya dianggap sebagai usaha dengan risiko lingkungan yang rendah. Next. Berikutnya pengajuan izin AMDAL di Merauke, Papua. Yang pertama, persiapan dokumen pendukung. Yang kedua, konsultasi awal. Ketiga, pengajuan permohonan izin AMDAL. Yang keempat, penilaian kelengkapan dokumen. Dan berikutnya, studi AMDAL. Yang keenam, penyusunan dokumen AMDAL. Yang ketujuh, penyampaian dokumen AMDAL. Yang kedelapan, evaluasi dan penilaian AMDAL. Yang kesembilan, konsultasi publik. Yang kesepuluh, keputusan AMDAL. Yang kesebelas, implementasi dan pemantauan. Yang kedua belas, pelaporan dan evaluasi pasca proyek.
Next. Yang berikutnya pada pengelolaan dampak lingkungan. Yang pertama, pengelolaan limbah air, terdiri dari dua, yaitu pengelolaan limbah dan pemilihan bahan kimia yang ramah lingkungan. Berikutnya, pengelolaan limbah tanah, terdiri dari pengelolaan limbah solid. Yang ketiga, pengelolaan udara, yaitu pengurangan emisi. Yang keempat, pengurangan kebisingan, yaitu pengaturan kunjungan pelanggan. Yang kelima, pengelolaan hutan, sumber bahan baku berkelanjutan. Yang berikutnya, pengelolaan energi, terdiri dari efisien energi dan penghematan energi dalam industri. Next. Baik, untuk aspek berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang berikutnya ada aspek hukum. Pertama ada badan usaha. Badan hukum yang kami pilih adalah firma. Kenapa kami memilih firma? Karena firma adalah bentuk badan hukum yang dijalankan oleh dua atau lebih individu atau entitas dengan tujuan menjalankan usaha bersama untuk mencapai keuntungan. Karena kami terdiri dari 4 orang, maka kami memilih firma dan menurut kami firma ini sangat cocok untuk usaha kami. Nah, dan alasan kami memilih firma sebagai badan hukum usaha kami adalah sebagai berikut. Pertama, kerja berkelompok. Dua, pembagian keuntungan dan tanggung jawab yang jelas. Tiga, kerjasama formal. Empat, fleksibilitas. Dan terakhir, pengambilan keputusan dilakukan secara bersama. Nah, ini adalah izin hukum yang dibutuhkan oleh usaha kami. Yang pertama, ada tanda daftar perusahaan atau TDP, di mana persyaratannya bisa kita lihat. Kita butuh mengisi formulir, kemudian kita butuh KTP, pemilik usaha, kemudian kita butuh NPWP, kita juga membutuhkan akta notaris, izin operasional, bukti pelunasan pajak, bukti lunas retribusi, pengesahan anggaran dasar, dan juga surat pernyataan kebenaran dokumen. Untuk cara pengajuannya, saat ini TDP sudah bisa diajukan secara online, di mana kita bisa mencarinya di website untuk pengajuan TDP seperti yang tertera pada layar bagaimana cara-cara pengajuan TDP secara online. Untuk yang kedua, kita membutuhkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak, di mana persyaratan dalam pengajuan NPWP itu kita membutuhkan fotokopi akte pendirian atau dokumen pendirian, kemudian kita juga membutuhkan fotokopi surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, kita membutuhkan dokumen yang menunjukkan identitas diri dari usaha kita, kemudian surat pernyataan kegiatan usaha yang dibubuhi meterai. Di mana untuk cara pengajuannya, kita bisa datang langsung ke kantor pajak dengan syarat yang lengkap dan di kantor pajak tersebut nanti akan diproses pembuatan NPWP kita. Untuk berikutnya, kita juga membutuhkan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, di mana untuk pengajuannya itu bisa diajukan secara offline dengan kita datang ke kantor dinas perdagangan sesuai domisili, atau juga bisa diajukan secara online, di mana kalau kita mengajukan secara online, itu kita bisa mengaksesnya di laman oss.go.id. Dan kita bisa mengikuti step by step-nya untuk mendapatkan surat izin usaha perdagangan. Untuk berikutnya, itu kita juga membutuhkan izin lokasi, di mana pengurusan izin lokasi tersebut bisa diurus pendaftarannya dengan mengakses laman OSS. Adapun bagi yang ingin mengurus izin lokasi, maka kita harus memenuhi beberapa persyaratan di bawah ini. Kita butuhkan nomor induk berusaha, pernyataan dan permohonan pemenuhan komitmen izin lokasi, peta atau sketsa yang memuat koordinat batas letak lokasi yang dimohon, dan proposal rencana kegiatan usaha, surat pernyataan luas tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya yang merupakan satu grup. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam aspek risiko, di mana pertama kita masuk ke identifikasi risiko. Untuk aspek pasar dan pemasaran ada 3 risiko, mulai dari risiko persaingan tinggi yang disebabkan oleh munculnya pesaing dengan produk serupa, dengan dampak penurunan pangsa pasar dan harga jual, skala probabilitasnya sedang, skala dampaknya besar. Untuk risiko kedua, ada perubahan tren pasar, penyebab perubahan tren dan selera pelanggan, dampaknya penurunan permintaan jika tidak mengikuti tren. Skala probabilitas besar, skala dampak sedang. Risiko ketiga, ketidakefektifan kampanye pemasaran online. Disebabkan oleh kurangnya respon dari target pasar terhadap kampanye pemasaran digital. Dampaknya penurunan visibilitas online dan kurangnya konversi penjualan. Skala probabilitas sedang, skala dampak sedang. Untuk yang berikutnya adalah aspek
teknis dan produksi. 3 resiko juga. Pertama, ada resiko kualitas bahan baku yang tidak konsisten, disebabkan oleh variabilitas kualitas bahan baku, dampaknya produk akhirnya tidak konsisten, skala probabilitas sedang, skala dampak besar. Kedua, ada resiko ketidaktersediaan bahan baku, disebabkan oleh bergantung pada satu atau beberapa pemasok utama, dampaknya proses produksi terganggu, skala probabilitas sedang, skala dampak sangat besar. 3, ada risiko teknologi produksi rusak yang disebabkan oleh kegagalan dari teknologi atau keusangan, dampaknya gangguan produksi dan peningkatan biaya, skala probabilitas sedang, skala dampak besar. Untuk aspek SDM, 3 resiko. Pertama, kehilangan karyawan kunci yang disebabkan oleh karyawan kunci pindah ke perusahaan pesaing, dampaknya kehilangan pengetahuan dan keterampilan kunci, skala probabilitas sedang, skala dampak besar. Risiko kedua, ketersediaan tenaga kerja terampil, di mana penyebabnya kesulitan menemukan atau mempertahankan tenaga kerja terampil dengan dampak gangguan produksi dan peningkatan biaya, skala probabilitas kecil, skala dampak besar. Yang ketiga, ada risiko peningkatan biaya tenaga kerja yang disebabkan oleh kenaikan upah dan dampaknya peningkatan biaya produksi, di mana skala probabilitas kecil, skala dampak sedang. Untuk aspek manajemen ada 3 risiko juga, yaitu risiko ketidakmampuan perencanaan produksi yang disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang efektif dengan dampak overproduksi atau kekurangan stok dengan skala probabilitas sedang, skala dampak besar. Yang kedua ada risiko ketidakmampuan manajemen keuangan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau manajemen keuangan yang tidak efektif dengan dampak kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan, skala probabilitas kecil, skala dampak besar. Yang risiko ketiga ada risiko ketidakmampuan mengelola pertumbuhan bisnis yang disebabkan oleh pertumbuhan bisnis yang cepat dengan dampak kesulitan mengelola sumber daya secara efisien dengan skala probabilitas sedang, skala dampaknya besar. Untuk aspek keuangan juga ada 3 risiko, di mana pertama ada risiko fluktuasi harga bahan baku disebabkan oleh perubahan harga bahan baku di pasar global dengan dampak peningkatan biaya produksi. Skala probabilitasnya sedang dan skala dampaknya sedang. Untuk kedua ada risiko pengelolaan utang yang buruk dengan penyebab kesulitan dalam mengelola utang dengan dampak gangguan likuiditas dan reputasi, di mana probabilitasnya kecil dan dampaknya besar. Risiko ketiga, ada pengelolaan kas yang tidak efektif disebabkan oleh kurangnya perencanaan dan pengelolaan kas yang efektif dengan dampak kesulitan memenuhi kewajiban keuangan, di mana skala probabilitasnya kecil, skala dampaknya sangat besar. Untuk aspek lingkungan, 3 risiko juga, di mana pertama ada risiko ketidaktersediaan bahan baku ramah lingkungan disebabkan oleh kesulitan dalam mendapatkan bahan baku ramah lingkungan dengan dampak kesulitan memenuhi standar lingkungan, skala probabilitas kecil, skala dampak sedang. Risiko kedua, risiko manajemen limbah yang tidak efektif yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengelola limbah produksi secara efisien dengan dampak potensi pencemaran lingkungan serta pelanggaran regulasi. Dengan skala probabilitas kecil, skala dampaknya besar. Yang ketiga, ada risiko rusaknya lingkungan dengan penyebab produksi buket bunga imitasi yang menggunakan bahan baku kimia yang berpotensi merugikan lingkungan dan dampaknya risiko pencemaran tanah, air, serta dampak negatif terhadap ekosistem lokal. Skala probabilitas sedang, skala dampaknya besar. Untuk aspek hukum, untuk risikonya ada risiko pelanggaran hak cipta disebabkan oleh penggunaan desain atau merek dagang yang dilindungi hak cipta, dampaknya tuntutan hukum atau kerugian finansial, skala probabilitasnya sedang, skala dampaknya besar. Yang kedua ada risiko perubahan regulasi pajak yang disebabkan oleh perubahan regulasi pajak yang tidak terduga dengan dampak peningkatan beban pajak di mana skala probabilitasnya kecil, skala dampaknya sedang. Yang ketiga ada risiko klaim konsumen yang disebabkan oleh ketidakpuasan pelanggan terhadap produk dengan dampak tuntutan hukum dan kerugian reputasi di mana skala probabilitas sedang, skala dampaknya besar. Kemudian kita masuk ke dalam aspek mitigasi resiko, di mana untuk 3 resiko di aspek pasar dan pemasaran, kita bisa melihat untuk mitigasinya. Di mana untuk resiko pertama, kita bisa melakukan survei pasar secara rutin, di mana kita bisa tingkatkan diferensiasi produk dan strategi pemasaran. Yang resiko kedua, selalu perbarui desain dan inovasi produk, serta pantau tren pasar dengan cermat. Resiko ketiga, mitigasinya, analisis data kinerja kampanye secara teratur, sesuaikan strategi pemasaran online, dan pertimbangkan diversifikasi saluran pemasaran untuk mencapai target pasar yang lebih luas. Untuk aspek teknis dan produksi, untuk resiko yang pertama, mitigasinya, lakukan pengujian kualitas secara teratur. Untuk resiko keduanya, bisa melakukan diversifikasi sumber pasokan dan pertahankan hubungan yang baik dengan pemasok. Untuk resiko ketiga, mitigasinya, perbarui peralatan secara berkala. Untuk aspek SDM, untuk resiko pertama, mitigasinya, bisa bangun program insentif, pengembangan karir, dan pertahankan budaya perusahaan yang positif. Untuk resiko kedua, mitigasinya, lakukan survei kepuasan karyawan. Untuk resiko ketiga,
Mitigasinya, pemantauan ketat biaya, pertimbangkan otomatisasi untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja. Untuk aspek manajemen, untuk risiko pertama, mitigasinya, implementasikan sistem perencanaan produksi yang responsif. Untuk risiko kedua, mitigasinya, rekrut profesional keuangan. Dan yang ketiga, mitigasinya bisa dengan merencanakan pertumbuhan bisnis dengan hati-hati dan pertahankan fleksibilitas dalam struktur organisasi. Untuk aspek keuangan, untuk risiko pertama, mitigasinya, konsolidasi kontrak dengan pemasok dan pertimbangkan diversifikasi sumber bahan baku. Risiko kedua, mitigasinya, kelola utang dengan hati-hati. Untuk risiko ketiga, mitigasinya, implementasikan strategi pengelolaan kas yang efisien. Untuk aspek lingkungan, risiko pertama, mitigasinya, identifikasi dan diversifikasi sumber bahan baku, cari alternatif yang lebih berkelanjutan. Untuk risiko kedua, mitigasinya, implementasikan sistem daur ulang dan pengelolaan limbah yang efektif dengan ikuti praktik terbaik dalam penanganan limbah dan terus pantau perubahan dalam regulasi lingkungan. Untuk risiko ketiga, mitigasinya, pilih bahan baku yang ramah lingkungan dan terapkan praktik produksi yang berkelanjutan. Untuk aspek hukum, risiko pertama, mitigasinya, lakukan pemeriksaan hukum menyeluruh sebelum peluncuran produk. Risiko kedua, mitigasinya, terlibat dalam pemantauan regulasi pajak secara rutin dan konsultasikan dengan ahli pajak. Untuk risiko ketiga, mitigasinya, implementasikan kontrol kualitas yang ketat dan terapkan kebijakan pengembalian yang transparan. Demikianlah untuk studi kelayakan bisnis usaha Bukit Bunga Imitasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.